Nah, banyak nih mitos-mitos yang beredar. Duh, Ci, kalau misalnya nanti kita suntik teteh, kita bisa mandul nggak ya? Aduh, Ci, kalau misalnya nanti kita suntik teteh itu katanya adalah KB, program KB dari pemerintah. Duh, kalau kita suntik teteh nanti kita nggak punya anak. Aduh, kalau kita suntik teteh nanti kita begini, begini, dan begini. Nah, ya hari ini yang akan kupas adalah bagaimana sih, apa sih sebenarnya pentingnya suntik teteh bagi seorang wanita yang akan menikah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bertemu lagi di Sharing with Suci Ratu. Hari ini aku akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Banyak yang telah menanyakan ke aku beberapa hal mengenai kesehatan reproduksi. Yang hari ini yang akan aku bahas terlebih dahulu adalah pentingnya suntik tetanus toksoid bagi calon pengantin. Suntik TT atau yang disebut juga dengan tetanus toksoid atau vaksin TT gunanya untuk mencegah seseorang terkena penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini apa sih? Penyakit ini adalah penyakit yang ditularkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya bakteri ini ditemukan di tempat kotor, tanah, debu, kotoran manusia, kotoran hewan, atau di tempat besi berkarat. Nah, bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terbuka. Lalu luka terbuka ini nanti akan mengeluarkan racun sehingga dapat merusak sistem saraf, dapat merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya apa? Akan terjadinya pelemahan pada sumsum tulang belakang, akan terjadinya pelemahan pada otot pernafasan hingga berujung pada kematian. Lalu, kenapa suntik TT ini diberikan kepada wanita yang belum menikah? Pada saat melakukan hubungan suami istri pertama kali, umumnya wanita akan mengalami perbaikan selaput darah. Nah, perbaikan selaput darah ini adalah jalan masuk dari bakteri tetanus. Apabila kita sudah mengalami atau sudah mendapatkan suntik TT, secara otomatis tubuh kita ini akan meningkatkan kekebalan terhadap bakteri atau infeksi dari tetanus. Selain itu, suntik TT ini juga dianjurkan untuk ibu hamil guna untuk mengurangi resiko tetanus pada ibu serta janin di dalam kandungannya. Pada proses persalinan nanti akan terjadi pemotongan tali pusat. Nah, ini juga adalah salah satu perlukaan yang terjadi antara ibu dan bayi, sehingga jikalau memang sudah melakukan suntik TT, secara tidak langsung ibu sudah memberikan antibodi terhadap bakteri tetanus kepada bayi akan dilahirkannya. Ini ternyata tidak hanya sekali teman-teman. Suntik TT ini terdapat TT1 sampai TT5 yang memberikan pelindungan hingga 25 tahun dari penyakit tetanus. Nah, kapan sih waktunya? Suntik TT pertama dianjurkan 2 minggu sebelum melaksanakan pernikahan. Gunanya apa? Untuk membentuk antibodi dari penyakit tetanus. Suntik TT kedua itu dianjurkan berjarak 1 bulan dari suntik TT pertama. Suntik TT ketiga dianjurkan 6 bulan dari suntik TT kedua. Suntik TT 4 diberikan setelah 12 bulan mendapatkan suntik TT ketiga. Suntik TT kelima diberikan setelah 12 bulan mendapatkan suntik TT keempat. Nah, itu adalah waktu-waktu untuk mendapatkan suntik TT dari 1 hingga suntik TT 5. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan suntik TT ini? Untuk saat ini memang suntik TT ini telah masuk ke dalam sebuah peraturan pemerintah. Sebelum wanita menikah harus mendapatkan suntik TT terlebih dahulu. Itu bisa didapatkan di rumah sakit atau puskesmas atau bidan terdekat yang berada di lingkungan kalian. Nah, itulah tadi teman-teman informasi mengenai suntik TT. Tidak ada hubungan suntik TT dengan kemandulan, tidak ada hubungan suntik TT dengan lamanya punya anak. Suntik TT bukan program KB dari pemerintah. Suntik TT berguna untuk mencegah seseorang terjangkit atau tertular resiko tetanus toksoid. Nah, ingat sekali lagi, jangan lupa suntik TT agar kamu tidak terkena penyakit atau terkena bakteri tetanus toksoid, dan juga bayimu mendapatkan antibodi dari tetanus toksoid. Nah, teman-teman, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.